Papan tulis sudah penuh dengan angka dan simbol matematika saat Bu Vera, guru kelas 1 SD di sebuah sekolah negeri kecil di kota Malang, berbalik menghadap murid-muridnya dengan tatapan penuh perhatian. Hari itu, ada sesuatu yang mengganggu hatinya, meski ia belum bisa memastikan apa sebenarnya. Pena di tangannya bergerak pelan, sambil ia mengamati satu persatu wajah kecil yang ada di hadapannya. Ada yang fokus, ada yang melamun, dan ada pula yang diam-diam bermain dengan pensil warna. Namun perhatian Bu Vera tertuju pada seorang bocah lelaki bernama Fajar, murid kelas 1 berumur 10 tahun yang dikenal cerdas, kreatif, dan sopan santun. Biasanya ia aktif bertanya dan bersemangat, tapi pagi itu Fajar berbeda. Sudah lebih dari 2 jam berlalu sejak pelajaran dimulai, tapi Fajar masih berdiri di samping mejanya, menulis di buku tulis dengan penuh konsentrasi. Ia tidak tampak lelah atau bingung, hanya tidak duduk. "Fajar, kamu boleh duduk, kok. Pasti lebih nyaman," kata Bu Vera lembut dengan nada yang biasa ia gunakan untuk murid-murid yang sensitif. Fajar menatapnya dan mencoba tersenyum, tapi senyumnya terlihat tipis dan dipaksakan. "Tidak apa-apa, Bu Vera. Aku lebih suka berdiri." "Rasanya lebih enak," jawabnya sambil mengangkat bahu sedikit, seperti ingin meregangkan punggungnya yang tegang. Bu Vera mengerutkan dahi, menangkap ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata-katanya. "Kamu yakin? Kalau duduk, lebih mudah pegang buku dan menulisnya juga lebih cepat." "Loh, saya yakin, Bu." "Cepat kok," jawab Fajar cepat, lalu mengalihkan pandangannya. Beberapa murid lain saling bertukar pandang penuh rasa penasaran. Aneh memang, siapa yang mau berdiri selama pelajaran? Namun, Bu Vera memutuskan untuk tidak memaksa, mungkin ini hanya permainan atau tantangan kecil antar teman. Ketika bel tanda istirahat berbunyi, Bu Vera mendekati Fajar secara perlahan. "Fajar, kamu pulang naik siapa hari ini? Pasti bapak saya sudah menunggu di luar," jawabnya sambil menutup buku tulisnya dengan rapi. Biasanya kan ibu yang menjemput kamu." "Ya," Fajar mengangguk pelan. "Ibu sedang di luar kota, Bu. Nanti beberapa hari lagi pulang." "Sekarang saya cuma sama bapak," jawaban itu membuat alis Bu Vera terangkat. Ibu Fajar, Bu Ratna, memang dikenal ramah dan suka mengobrol ringan di gerbang sekolah, sementara sang ayah hampir tak pernah terlihat. Ketika Bu Vera melihat sosok pria tinggi dengan wajah tegas dan ekspresi muram berdiri di gerbang, jantungnya berdegup kencang. Pria itu mengenakan jaket hitam dan celana jeans lusuh, tampak seperti tokoh dalam film detektif lokal yang tak ingin diganggu. Fajar berlari cepat ke arah ayahnya, mereka bergandengan tangan dan segera menghilang dari pandangan. Entah kenapa, hati Bu Vera terasa sesak dan dingin. Keesokan harinya, kejadian serupa terulang. Begitu pelajaran dimulai, Fajar kembali berdiri di samping mejanya, menulis sambil menahan rasa sakit yang jelas terlihat dari raut wajahnya yang murung. Kali ini Bu Vera sudah mulai khawatir, tapi ia tetap tak ingin memancing perhatian teman-teman lain dengan menegur Fajar di depan kelas. Ia pun menunggu saat istirahat. Di halaman sekolah yang dipenuhi pohon mangga dan suara burung gereja, Bu Vera memanggil Fajar dengan suara lembut. "Fajar, boleh saya bicara sebentar?" "Boleh, Bu Vera," jawabnya dan berjalan menghampiri guru kesayangannya. "Mari kita ke pojok kelas, di situ agak sepi ya," ajak Bu Vera sambil menunjuk ke sudut ruangan. "Kamu boleh duduk kalau mau," tambahnya, "tapi saya lebih suka berdiri, Bu," jawab Fajar lagi dengan suara pelan dan ragu. Bu Vera menghela napas panjang dan mencoba pendekatan lain. "Kadang-kadang berdiri memang bikin badan segar, biar nggak ngantuk, dan juga melancarkan peredaran darah," katanya dengan senyum kecil. "Tapi kamu yakin nggak mau duduk sebentar saja?" Fajar menunduk, terlihat gelisah. Matanya menatap ke bawah, bibir bawahnya terkigit pelan seperti menyembunyikan sesuatu. Setelah beberapa detik hening, ia hampir berbisik, "Kalau saya duduk, belakang saya sakit,
Bu Vera loh, sakit? Kamu jatuh? Kenapa bisa sakit? Tanya Bu Vera dengan suara khawatir. Bukan jatuh, Bu. Hanya terasa nggak enak di belakang, jawab Fajar pelan sambil menunduk, seakan malu membicarakannya. Di belakang badanmu maksudnya? Tanya Bu Vera lagi. Fajar mengangguk kecil. Bu Vera terdiam, mengumpulkan keberanian. Kalau kamu mau, boleh tunjukkan ke Bu Vera, atau ceritakan gimana rasanya. Nggak perlu, Bu. Ini nanti juga hilang kok. Aku cuma perlu lebih banyak berdiri daripada duduk, ucap Fajar sambil perlahan mencoba duduk di kursi. Tapi tak sampai 2 detik ia langsung berdiri lagi dan diam-diam mengusap bagian belakang pahanya. Masih sakit ya? Tanya Bu Vera, tapi saya janji, ini akan hilang. Selalu hilang? Jawabnya dengan senyum yang dipaksakan. Mata Bu Vera mengikuti setiap gerakan Fajar dengan cermat, hatinya seperti ditusuk-tusuk. Fajar, kamu sudah periksa ke dokter belum? Fajar geleng kepala, menghindari tatapan Bu Vera. Belum, Bu. Bapak bilang gak perlu, nanti juga hilang. Ucapan itu membuat perut Bu Vera mual. Sejak kapan sakitnya? Ada kejadian apa? Fajar tampak bingung mencari kata, menghindar dari pertanyaan itu. Aku cuma main sama bapak, tapi itu nggak penting, Bu. Apa maksudmu main sama bapak? Ceritakan ke Bu Vera, ya, bujuk Bu Vera dengan lembut, menatap mata Fajar. Mainnya cuma main biasa, Bu. Aku baik-baik saja, ucap Fajar cepat, lalu mengalihkan pandangan. Bu Vera menarik napas dalam, merasa seperti akan mendapat pukulan hati. Fajar, kalau bapak pernah menyakitimu, kamu bisa bilang ke Bu Vera, aku di sini untuk melindungimu, ya? Kamu nggak perlu takut. Jawaban Fajar datang seketika dan penuh pembelaan. Tidak, Bu. Bapak nggak pernah pukul aku. Tidak pernah. Namun sebelum Bu Vera sempat bertanya lebih lanjut, Fajar buru-buru mengakhiri pembicaraan. Aku lapar, Bu. Istirahat sudah hampir habis. Bu Vera ragu, tapi ia tahu tak ada gunanya memaksa sekarang. Baik, Fajar. Hati-hati ya. Ingat, Bu Vera selalu ada buat kamu. Fajar mengangguk lalu berjalan perlahan mengemasi barangnya. Gerakannya pelan dan hati-hati, seperti tiap langkahnya berusaha menghindari sesuatu yang menyakitkan. Di gerbang sekolah, ayah Fajar menunggunya. Mereka berjalan bersama tanpa sepatah kata, tangan mereka tetap erat bergandengan. Ada sesuatu dalam cara pria itu berjalan, langkahnya pendek dan kaku, tubuhnya terlalu tegap, seolah menyembunyikan beban berat yang tak terlihat. Pagi itu, Bu Vera datang lebih awal ke sekolah. Jantungnya berdebar hebat, penuh kecemasan. Ia menunggu dengan napas tertahan, bertanya-tanya apakah hari ini Fajar akan terlihat sama dan apa yang akan direkam alat kecil yang disimpannya di tas Fajar. Ketika Fajar muncul di koridor, langkahnya masih sama, hati-hati dan pelan, seperti berjalan di atas pecahan kaca. Ia menghampiri Bu Vera dan berkata, hari ini agak lebih sakit, Bu Vera. Tapi aku akan tetap berdiri, Bu Vera mengangguk pelan. Kalau begitu, berdirilah sepuas hatimu. Fajar. Hari berlalu dengan suasana yang terasa berat. Saat istirahat, Bu Vera menyelinap ke tas Fajar dan mengambil alat perekam suara kecil yang disembunyikannya di kantong dalam yang sangat tersembunyi. Napasnya dalam dan pelan, tangan gemetar saat menggenggam alat itu. Ia bergegas ke ruang kepala sekolah, tempat Bu Marina, kepala sekolah yang bijak dan bersahaja, sudah menunggu dengan wajah serius. Apa sudah dapat? Tanya Marina. Sudah, semuanya ada di sini. Jawab Bu Vera sambil menyerahkan alat perekam. Mereka duduk bersebelahan, mata tertuju pada alat itu saat Marina menekan tombol putar. Awalnya terdengar suara kelas, desiran kursi, tawa anak-anak, bisik-bisik pelan. Lalu, suara berganti saat Fajar dan ayahnya keluar dari sekolah. Suara langkah kaki, keheningan mencekam, kemudian suara berat.
Hari itu, pagi di SD Negeri Harapan Bangsa Malang terasa lebih sunyi dari biasanya. Bu Vera datang lebih awal, langkahnya ringan tapi hatinya berat. Pikiran tentang Fajar terus menghantui, terutama rekaman suara yang disimpannya rapat-rapat di tas sekolah muridnya. Ia tahu, hari ini mungkin segalanya akan berubah. Fajar muncul di koridor sekolah dengan langkahnya yang khas, pendek, hati-hati, seperti menyusuri jalan penuh pecahan kaca. Matanya sedikit sembab, wajahnya muram. Ketika melihat Bu Vera, ia menghampiri dengan suara pelan, "Bu, hari ini sakitnya agak lebih kuat, tapi aku akan tetap berdiri." Bu Vera hanya mengangguk pelan, mencoba menyimpan kekhawatirannya. "Kalau begitu, berdirilah sepuas hatimu, Fajar." Bu Vera mengerti. Di dalam kelas, suasana tetap berjalan seperti biasa, tapi Bu Vera sulit berkonsentrasi. Pandangannya terus melayang ke arah Fajar yang tetap berdiri di samping mejanya, wajahnya terlihat kaku dan tak nyaman. Setiap kali ia mengusap bagian belakang tubuhnya dengan gerakan yang sangat halus dan tertahan, Bu Vera merasa seperti hatinya ditusuk-tusuk. Saat bel istirahat berbunyi, semua murid berhamburan keluar halaman. Bu Vera mengambil kesempatan itu untuk menyelinap ke tas Fajar. Dengan hati-hati, ia membuka kantong dalam ransel yang jarang dipakai dan mengeluarkan alat perekam kecil yang sudah berisi rekaman suara 2 hari terakhir. Ia segera bergegas menuju ruang kepala sekolah, di mana Bu Marina, kepala sekolah yang berpengalaman dan bijaksana, sudah menunggunya dengan ekspresi cemas. "Sudah dapat?" tanya Marina dengan suara pelan. "Sudah, semua ada di sini," jawab Bu Vera sambil menyerahkan alat perekam. Mereka duduk berdampingan, mata terfokus pada alat itu saat Marina menekan tombol putar. Suara-suara kelas terdengar, tawa anak-anak, bisikan pelan, dan kemudian suara langkah kaki di luar sekolah. Suara berat seorang pria yang tidak asing. "Hari ini kita akan lakukan lagi, Pak. Boleh nggak hari ini nggak? Aku sakit." Bu Vera curiga, suara Fajar terdengar lelah dan penuh ketakutan. Ada jeda. Suara pria itu berubah menjadi tegang dan marah yang dikendalikan. Dia tanya, "Apa kamu dipukul?" Jawab dia, "Nggak, bilang aku nggak pernah pukul kamu." Tapi dia mulai curiga karena kamu berdiri terus. Jeda lagi, "Kamu bilang ke dia apa yang kita lakukan diam-diam." "Tidak, Pak. Aku tidak bilang siapa-siapa. Ini rahasia," jawab Fajar hampir berbisik. Bu Vera dan Marina saling berpandangan, mata mereka penuh kecemasan. "Itu benar, Nak." Suara pria itu melunak sedikit. "Kamu anak baik. Tidak boleh ada yang tahu rahasia ini." "Paham, paham," jawab Fajar. "Aku akan pelan-pelan hari ini. Tapi sampai ibu kamu balik, kamu harus terus lakukan ini. Kalau ibu telepon, jangan bilang apa-apa." "Paham, paham," jawab Fajar. "Kalau Bu Vera tanya lagi, bilang kamu jatuh atau yang lain, jangan bilang yang sebenarnya. Kalau tidak, aku bisa celaka." "Janji, janji," jawab Fajar. Rekaman berhenti. Diam yang menyusul terasa lebih keras dari teriakan apapun. Bu Vera menggenggam alat itu erat sampai jari-jarinya gemetar. Wajahnya pucat pasi, jantungnya berdegup kencang. "Aku tahu," gumamnya dengan suara bergetar. "Marina, aku tahu pria ini menyakiti Fajar. Dia membuat anak itu takut, memaksa berbohong, mengancam kalau ada yang tahu, dia bakal celaka." Marina menghela napas panjang, berusaha tetap tenang meski matanya penuh kekhawatiran. "Kita harus lapor polisi," seru Bu Vera bangkit berdiri. "Kita harus lindungi Fajar. Ini tidak bisa dibiarkan." "Tenang dulu, Vera," pinta Marina. "Kita tak bisa tuduh tanpa bukti kuat, apalagi ayahnya. Kalau salah, bisa hancurkan keluarga." "Aku tahu," sahut Bu Vera berat. "Tapi aku tak bisa pura-pura tak lihat. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Marina berpikir sejenak, lalu mengeluarkan alat kecil dari laci meja. "Ini alat perekam. Biasanya untuk rapat penting. Kita sembunyikan di tas Fajar, siapa tahu dia bicara di rumah, atau ayahnya terucap sesuatu. Kalau ada,
kita punya petunjuk. Kalau tidak, setidaknya kita tenang, Bu Vera mengangguk mantap. Ayo lakukan. Beberapa saat kemudian, Bu Vera dan Marina kembali ke kelas, beraksi cepat saat istirahat, menyelipkan alat itu ke kantong dalam ransel Fajar. Murid-murid lain sudah berlarian ke halaman, tapi Fajar tetap berdiri dengan wajah tenang meski matanya menampakkan rasa sakit yang mendalam. Ketika bel pulang berbunyi, anak-anak berhamburan keluar, tapi Fajar mengemasi barangnya paling terakhir, gerakannya lambat dan penuh perjuangan. Dengan kelembutan seorang ibu, Bu Vera mendekat dan mengecup kening Fajar. Kamu tahu kan? Kamu selalu bisa mengandalkan Bu Vera? Katanya hangat. Fajar tersenyum malu. Aku tahu, Bu Vera. Terima kasih. Langkah Fajar keluar sekolah masih berat, seolah tubuhnya masih terbelenggu rasa sakit. Di luar, ayahnya menunggu. Mereka berjalan bersama dalam keheningan yang menekan. Bu Vera menatap mereka, merasakan hawa dingin menyusup ke tulang. Seperti awan hitam menggantung di atas mereka, menyelimuti rahasia yang akan segera terbuka, rahasia yang pasti sulit diterima, dan hari-hari berikutnya akan membongkar kebenaran yang tersembunyi di balik senyum tipis Fajar, di balik tatapan ayahnya yang dingin, dan di balik bisu sekolah kecil di kota Malang yang selama ini menyimpan luka. Matahari pagi menyapu lembut halaman SD Negeri Harapan Bangsa Malang, namun suasana hati Bu Vera begitu kelam. Kali ini, ia datang lebih cepat dari biasanya, melangkah dengan berat menuju ruang kepala sekolah. Di sana, Bu Marina sudah menunggu dengan ekspresi serius, seolah merasakan beban yang sama. Sudah kamu dengar rekamannya? Tanya Marina pelan. Sudah. Suara Fajar dan ayahnya. Bu Marina, ini lebih dari yang aku bayangkan, jawab Vera sambil memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Mereka duduk berhadap-hadapan, alat perekam di antara mereka seperti saksi bisu dari sebuah rahasia kelam. Marina menekan tombol play, dan suara itu kembali memenuhi ruangan, suara langkah kaki, bisikan tegang, permintaan yang memaksa, dan janji-janji yang mengerikan. Ini bukan sekedar anak rewel atau ayah yang keras. Ini sesuatu yang harus kita hadapi, ujar Vera dengan suara bergetar. Marina mengangguk, wajahnya menegang. Kita harus segera bertindak, tapi juga hati-hati. Kita perlu perlindungan untuk Fajar, dan bukti yang kuat supaya dia aman. Setelah berunding singkat, mereka sepakat untuk menghubungi Ibu Fajar, Bu Ratna, yang sedang berada di luar kota. Waktu terus berjalan, dan setiap menit terasa seperti beban yang menekan dada Vera. Ketika akhirnya mereka berhasil menghubungi Bu Ratna, wanita itu terdengar terkejut dan bingung, tapi juga penuh tekad untuk segera pulang. Kalau memang Fajar dalam bahaya, aku harus segera kembali, katanya dengan suara bergetar. Hari itu suasana sekolah berubah. Vera mencoba tetap tenang di depan murid-murid, namun pikirannya terus melayang pada Fajar yang masih berdiri di samping mejanya, menahan sakit dan menahan rahasia yang berat itu. Saat jam pulang tiba, Bu Vera mengantar Fajar ke gerbang, di mana pria tinggi dengan wajah dingin menunggu. Namun kali ini, Vera memperhatikan sesuatu yang berbeda. Langkah pria itu masih tegas, tapi ada getaran cemas di matanya, seolah menyembunyikan sesuatu lebih besar dari sekadar ketegangan sehari-hari. Fajar menggandeng tangan ayahnya, menatap Vera sebentar, lalu berjalan pergi. Tatapan itu membuat Vera seperti merasakan bisikan yang tak terucapkan, tolong aku. Malam harinya, Vera tak bisa tidur. Bayangan Fajar berdiri sepanjang pelajaran, wajahnya yang murung, dan suara ayahnya yang memaksa terus berputar di kepala. Ia tahu, besok adalah hari yang menentukan. Keesokan paginya, Vera datang dengan tekad baru. Ia menemui kepala sekolah Marina dan bersama-sama mereka menyusun rencana untuk menghadapi situasi ini secara hati-hati namun tegas. Mereka sepakat untuk memantau Fajar lebih dekat dan mencari cara untuk membantunya keluar dari penderitaan ini tanpa membuatnya semakin takut. Di kelas, Fajar kembali berdiri seperti biasa, tapi kali ini Vera tidak membiarkannya sendiri. Ia duduk di dekatnya, sesekali tersenyum dan memberi semangat. Kamu kuat, Fajar.
Bu Vera di sini untuk kamu, namun di balik senyum itu, Vera tahu bahwa perjuangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, seberapa dalam kegelapan yang menyelimuti keluarga kecil ini? Dan berapa lama lagi rahasia itu akan bertahan sebelum akhirnya meledak dan mengubah segalanya? Ketika bel tanda pulang berbunyi, Fajar mengemasi barangnya dengan gerakan yang pelan dan penuh pertimbangan. Vera memberinya sebuah pelukan hangat dan sepucuk surat kecil yang berisi nomor telepon darurat sekolah. Kalau kamu butuh apa-apa, atau merasa takut, kamu bisa hubungi Bu Vera kapan saja, bisiknya lembut. Fajar mengangguk, matanya basah tapi penuh harapan. Ia tahu, setidaknya kini ada seseorang yang peduli dan mau melindunginya di luar. Ayahnya menunggu dengan ekspresi yang lebih sulit ditebak. Mereka berjalan bersama dalam keheningan yang berat. Langit kelabu seolah ikut merasakan beban yang menggelayuti. Di balik semua itu, sebuah misteri tersimpan, misteri yang akan menguji keberanian, kesabaran, dan kasih sayang semua orang yang terlibat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah Fajar? Dan bisakah Bu Vera dan Bu Marina menggali kebenaran sebelum terlambat? Satu hal pasti, kegelapan itu semakin mendekat, dan segala sesuatu akan segera berubah. Malam menjelang di kota Malang, udara dingin menyelimuti rumah sederhana di kawasan Blimbing tempat tinggal keluarga Fajar. Lampu di ruang tamu berkedip pelan, menciptakan bayangan samar yang menari di dinding. Di dalam kamar kecilnya, Fajar terbaring di atas ranjang tipis, menatap plafon dengan mata yang memancarkan kelelahan lebih dari sekadar fisik. Tangannya perlahan meraba bagian belakang tubuhnya, tempat yang seringkali membuatnya merintih kesakitan, namun kali ini ia berusaha menahan agar air matanya tak jatuh. Di luar kamar, terdengar suara langkah kaki berat, ayahnya, Pak Danu, yang baru saja pulang dari kerja. Wajah lelaki itu tampak lelah dan tegang, sorot matanya tertutup gelap yang sulit dibaca. Ia masuk ke ruang tamu, menghela napas panjang, lalu menatap jam dinding dengan ekspresi tak karuan. Keesokan paginya, di sekolah, Bu Vera datang lebih awal dengan sosok yang berbeda dari biasanya. Pakaian kerjanya rapi, rok span hitam yang membalut lekuk tubuhnya, dipadukan dengan blus putih yang sedikit terbuka di bagian kerah, memberikan sentuhan elegan sekaligus menimbulkan aura hangat dan perhatian. Sepasang sepatu hak tinggi berwarna krem menyempurnakan penampilannya, sementara kalung mutiara kecil melingkar di lehernya menambah kesan anggun. Tatapan matanya yang tajam dan penuh tekad langsung membidik ke arah Fajar yang berdiri seperti biasa di samping mejanya. Kali ini, ia tidak membiarkan anak itu merasa sendirian. Saat jam istirahat tiba, ia mengajak Fajar duduk di pojok kelas yang sepi, tempat yang jauh dari mata teman-teman sekelasnya. Fajar, Bu tahu ini sulit, tapi kamu nggak sendirian, katanya lembut sambil menyentuh lengan kecil anak itu dengan penuh pengertian. Kalau kamu mau cerita, Bu siap dengerin. Fajar mengangguk pelan, bibirnya bergetar, tetapi ia memilih diam. Wajahnya yang polos dan sedikit memerah membuat Bu Vera semakin ingin melindunginya. Ia tahu, di balik ketegaran itu, ada luka yang dalam. Sementara itu, di kantor kepala sekolah, Bu Marina memperhatikan rekaman yang baru saja diputar ulang. Wajahnya yang biasanya tegas kini penuh dengan kerutan kekhawatiran. Ia mengenakan blus batik berwarna merah marun yang hangat, rok hitam panjang, dan sepatu flat yang nyaman. Penampilannya sederhana namun penuh wibawa. Di meja kerjanya, beberapa berkas berserakan, menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Vera, kita harus bertindak cepat. Aku sudah menghubungi layanan sosial dan polisi, ujar Marina serius. Tapi kita juga harus pastikan Fajar merasa aman, supaya dia nggak takut bicara. Bu Vera mengangguk, tangannya menggenggam kertas kecil yang berisi alat perekam dan beberapa catatan penting. Aku akan pastikan dia tahu bahwa kami ada untuk dia. Aku nggak akan biarkan dia melalui ini sendirian. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa. Fajar tetap berdiri di kelas, tapi kini ada kehadiran Bu Vera yang selalu ada di dekatnya,
siap memberi dukungan. Anak-anak lain mulai bertanya-tanya, beberapa bahkan mencoba mengajak Fajar duduk, namun ia tetap memilih berdiri. Mereka tak tahu alasan sebenarnya, hanya melihat sosok anak yang berbeda dan misterius. Suatu sore, saat sekolah sudah sepi, Bu Vera dan Bu Marina duduk bersama di ruang guru. Mereka berbicara dengan suara pelan, membahas langkah-langkah berikutnya. Di luar jendela, hujan gerimis mulai turun, menambah suasana sendu. Tapi bagaimana kalau Pak Danu tahu kita menyelidiki? Apa Fajar akan semakin ketakutan? Tanya Vera. Marina menghela napas. Kita harus berhati-hati. Tapi kita tak bisa diam. Ini soal keselamatan anak. Tiba-tiba, ponsel Vera bergetar. Pesan masuk dari Bu Ratna, ibu Fajar yang sedang dalam perjalanan pulang. Isinya singkat, tapi penuh arti. Aku akan segera sampai. Terima kasih sudah menjaga Fajar. Malam itu, sebelum pulang, Bu Vera menatap langit malam yang gelap. Ia menggenggam erat tasnya, berbisik dalam hati, semoga besok jadi awal dari perubahan. Semoga semua luka bisa sembuh. Namun, di balik semua usaha dan perhatian itu, sebuah bayangan gelap terus mengintai. Rahasia yang lebih besar dari yang mereka duga, misteri yang menunggu untuk diungkap. Dan sebuah pertanyaan yang menggantung di udara, apakah cinta dan keberanian cukup untuk mengalahkan kegelapan yang tersembunyi di balik pintu rumah Fajar? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Pagi itu, udara di kota Malang masih dingin dan lembab, menyelimuti setiap sudut jalanan yang mulai ramai dengan aktivitas warga. Di dalam kelas SD Negeri Harapan Bangsa, Bu Vera berdiri di depan papan tulis dengan wajah sedikit lelah tapi penuh tekad. Kali ini, ia mengenakan kebaya modern berwarna biru muda dengan motif batik parang yang halus, dipadukan dengan rok lilit warna krem yang membalut pinggang rampingnya. Sepasang sepatu hak rendah berwarna coklat muda melengkapi penampilannya, sementara rambut hitamnya yang panjang digulung rapi ke belakang, memperlihatkan telinga dan kalung perak kecil yang berkilau di bawah cahaya lampu kelas. Penampilannya menimbulkan aura hangat dan kuat, seolah mengundang rasa percaya dan perlindungan. Di sudut kelas, Fajar berdiri seperti biasa, matanya yang sayu menatap buku tulis di mejanya tanpa semangat. Tubuhnya yang kecil tampak tegang, bahu sedikit membungkuk, dan celana panjang warna abu-abu yang dikenakannya tampak sedikit kusut di bagian lutut. Sepatu hitam yang sudah agak usang itu berderit pelan saat ia bergeser sedikit, meredam rasa sakit yang masih mengganggu di punggungnya. Bel tanda istirahat berbunyi, dan murid-murid berhamburan keluar kelas dengan tawa riang. Namun Bu Vera tetap tinggal, mendekati Fajar dengan langkah tenang. Ia menepuk bahu kecil anak itu dengan lembut. Fajar, ayo kita keluar sebentar, ya, ajaknya dengan suara hangat. Fajar mengangguk pelan, mengikuti Bu Vera ke halaman belakang sekolah, tempat ada bangku kayu di bawah pohon trembesi besar. Angin sepo-sepo menyapu dedaunan, menciptakan suasana yang damai dan sedikit berbeda dari hiruk-pikuk kelas. Kamu tahu, Fajar, Bu Vera dan Bu Marina sudah bicara dengan ibu kamu, Bu Ratna. Dia akan segera pulang dan ingin segera bertemu kamu, kata Bu Vera sambil tersenyum lembut. Fajar menatap ke bawah, bibirnya bergetar. Aku takut, Bu, ucapnya lirih. Bu Vera duduk di sampingnya, meraih tangan kecil itu dan menggenggamnya penuh kasih sayang. Tidak apa-apa takut, nak. Tapi kamu tidak sendiri. Kami semua di sini untuk kamu. Kalau kamu mau cerita apapun, Bu Vera akan dengerin dan bantu. Senyuman kecil muncul di bibir Fajar, meski matanya masih menyimpan kesedihan. Terima kasih, Bu Vera. Sementara itu, di ruang kepala sekolah, Bu Marina sedang berbicara melalui telepon dengan petugas sosial dan polisi. Wajahnya serius namun penuh harapan. Kami akan tetap pantau situasi ini. Anak ini harus dilindungi, dan keluarganya harus mendapatkan bantuan, katanya dengan suara tegas. Setelah menutup telepon,
Marina berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Ini baru permulaan. Tapi aku yakin, dengan kerjasama kita, Fajar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hari-hari berlalu dengan perlahan, penuh ketegangan tapi juga harapan. Fajar mulai terlihat sedikit lebih ceria, terutama saat berada di sekitar Bu Vera dan Bu Marina yang selalu siap memberikan perhatian dan perlindungan. Teman-temannya di kelas mulai mengerti, meski mereka belum tahu cerita sebenarnya, bahwa Fajar berbeda, lebih kuat dari yang mereka kira. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik bukit, Bu Vera dan Bu Marina mengundang Bu Ratna ke sekolah untuk berbicara. Di ruang guru yang sederhana tapi hangat, ketiganya duduk berdekatan. Ratna terlihat lelah tapi penuh tekad, mengenakan blus batik warna hijau yang cerah dan rok hitam. Matanya merah karena kurang tidur, namun sinar cinta seorang ibu terpancar jelas. Fajar adalah segalanya bagi saya, kata Ratna dengan suara bergetar. Saya minta maaf karena tidak ada di sini saat dia paling butuh saya. Bu Vera menggenggam tangan Ratna. Kamu sudah melakukan yang terbaik dengan kembali sekarang, Bu. Kita semua di sini untuk membantu. Percakapan itu berlangsung lama, penuh air mata, harapan, dan rencana untuk masa depan yang lebih baik. Mereka membicarakan langkah-langkah perlindungan, dukungan psikologis untuk Fajar, dan bagaimana menjaga agar anak itu tetap merasa aman dan dicintai. Namun di balik semua itu, sebuah rahasia kecil masih tersimpan, sebuah pertanyaan yang menggantung di udara, menunggu saat yang tepat untuk terungkap. Apa sebenarnya yang membuat Pak Danu bersikap begitu keras dan misterius? Apakah ada luka lama yang belum sembuh? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap yang tersembunyi di balik senyum tipis keluarga ini? Sementara itu, Fajar menatap langit senja dari jendela kelasnya, berharap suatu hari nanti bisa bebas dari rasa sakit dan ketakutan yang selama ini membelenggunya. Dan di balik bayang-bayang yang mulai memudar, sebuah janji terucap dalam hati kecilnya, suatu saat nanti, kebenaran akan keluar dan membawa cahaya ke dalam hidupnya yang selama ini gelap gulita.